narasumber yang cukup menarik dan akan bercerita tentang seperti bom dem 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 gitu. Oh. Ada seperti bom dem 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 yang mulai aneh kan waktu itu saya baru ambil tambahan lauk sama nasi. Nah. Kan apa namanya pas setelah Merapinya mengeluarkan awan panas dari batu tuh kan aku posisi masih makan tadi. Masih makan. Nah, pas makan kedua habis tambah posisi waktu itu aku sedang masih waktu pegang mangkok tuh baru tambah. Nah, pas itu si Merapi erupsi lagi atau freatik. Nah, ya apa namanya? Ya respon tuh, namanya orang kaget tuh. Satu mangkok tak bawa lari waktu itu. Nah, waktu lari aku jatuh. Tapi mangkoknya enggak jatuh waktu itu. Nah, karena masih sadar enggak itu? Enggak sadar. Waktu itu enggak sadar. Lah, habis jatuh baru sadar, ternyata aku bawa mangkok. Aku kembali lagi tuh, balikin mangkok. Berarti turun lagi. Iya, kembali lagi balikin mangkok ini lagi. Habis itu aku naik lagi. Maksudnya naik ke Pasar Bubra. Menunggu sampai sampai kondisi kondusif. Ya. Setelah itu setelah naik di Pasar Bubra teman-teman di sana pada kalau bisa dibilang itu ada briefing kecil-kecilan. Jangan turun dulu, nunggu sampai keadaan kondusif. Habis itu ambil perlengkapan baru turun ke bawah. Ya, seperti itu. Jadi posisi panik banget terus panik. Sampai bawa mangkok. Iya, mau makan lagi nggak jadi? Nggak jadi makan, aku bener nggak jadi makan. Padahal udah makan waktu langsung selera makan hilang, nafsu makan jelas hilang. Tapi panik. Setelah mengembalikan mangkok jadi ingat stop gitu. Prinsip stop. Saat keadaan tertekan, saat hilang dari rombongan, saat survival ingat stop. Di S-nya stop, T thinking. Ya, berpikir itu. Yang O-nya tadi observe atau mengamati itu. Yang terakhir P planning tadi. Jadi setelah itu runtut tadi, yang terakhir kita aku tadi itu membuat rencana untuk menunggu dulu setelah keadaan kondusif baru tak bawa turun semua seperti itu ya. Pas turun sampai pos berapa ya, pos 2 kalau nggak salah, kalau nggak pos 2 pos 1 tim SAR dan beserta jajarannya dan yang lain-lain gabungan baru nyusul ke atas seperti itu. Dan aku ingat waktu pada saat itu hari Jumat. Iya, di Jumat. Atas itu hari Jumat. Iya, 11 Maret kalau nggak salah, kalau nggak Mei, Maret itu hari Jumat. Gitu. Gila sih, ya ampun, erupsi di atas masih makan. Yo, nggak nyangka aja sih, kan udah berapa tahun ya, berarti sekitar 8 tahun setelah 2010. Iya, setelah erupsi terbesar 2010 kan. 2010 yang menghilangkan kepala. Ya nggak nyangka aja seperti itu. Itu kan maksudnya pengalaman yang bisa dipikir secara logis gitu kan, dengan seperti itu. Kalau yang kemungkinan kayak ada cerita, pasti di gunung itu nggak bisa dipisahkan dengan cerita-cerita mistis gitu. Ada pengalamannya nggak sih sebelum, maksudnya kayak cerita mistisnya tentang sebelum naik ke situ atau di gunung-gunung lain gitu? Yang nggak semua orang bisa merasakan hal tersebut. Kalau mistis pasti ada. Ya karena kita hidup di dunia kan berdampingan. Iya, nggak mungkin kalau kita terpisahkan seperti itu. Sebelum naik ke Merapi jauh-jauh hari, sekitar 1 minggu sebenarnya aku ada mimpi waktu itu. Tapi ya agak aneh sih. Waktu itu mimpinya begini,
ada sekitar 3 gunung yang erupsi. Mm-mm. Tapi yang udah kelihatan kan saat itu, yang pertama ada Gunung Agung, Mm-mm. yang kedua waktu itu kalau nggak salah Bromo, Mm-mm. dan yang ketiga ini nggak tahu. Oh belum tahu gitu, Belum di tahu. mimpi itu belum tahu gitu. Nggak dikasih tahu, maksudnya Mm-mm. pemberitahuannya seperti itu tadi. Cuma ada 3 gunung yang akan erupsi, Mm-mm. cuma yang ketiganya itu belum tahu gunung apa Iya, gitu. nggak tahu, belum dikasih tahu. Mm-mm. Yo sontak pada itu berarti aku waktu ke Merapi hari Kamis, Mm-mm. ya seperti itu. Yo nggak ada apa-apa, tiba-tiba ingin yaudah tuh langsung naik gitu. Seperti itu. Terus maksudnya kayak kejadian aneh gitu, ngerasa apa gitu di atas juga, pas kan di atas nggak tidur tuh, ada ngerasain hal apa gitu nggak, atau melihat sesuatu yang seorang awam tidak bisa lihat atau gimana gitu? Melihat apa? Kalau di Merapi tuh waktu itu, eh, yo seperti biasa nggak lihat apa-apa, sepi. Mm-mm. Gitu. Ya seperti biasanya sih. Kalau biasanya ramai sana. Kalau ya kalau berbicara non fisik seperti itu, mungkin waktu sebelum ke Merapi saat itu Mm-mm. ramai gitu. Oh, jadi keadaannya secara yang tidak bisa dilihat biasanya rame, dan ketika pas sebelum erupsi di tahun 2018 itu sepi gitu. Sepi waktu itu. Pasarnya sepi. Ya, bukan sepi orang maksudnya, sepi yang lain. Iya, maksudnya di keadaan yang tanda kutip orang tidak bisa melihat hal tersebut, itu keadaannya masih sepi. Maksudnya di situ tahun 2018 itu sepi pas kejadian itu. Ya, pas kejadian itu sepi gitu. Kan kalau Ngungsi sebelum-sebelumnya mungkin, nggak Mas. tahu. Ya nggak tahu kalau itu. Tapi sepi waktu itu. Seperti itu. Kalau di gunung lain gitu ada cerita yang mungkin menarik gitu tentang hal-hal seperti itu? Kalau di gunung sih banyak, pasti ada di setiap. Ada, cuma maksudnya sebelum. yang pernah dialamin gitu ya, mungkin bisa kayak jadi keinget gitu. Yang berkesan tuh gimana ya bilang berkesan? Soalnya udah biasa ya gitu. Jadi ya tak biasa sih seperti itu. Jadi nggak biasa. Tapi kalau ada. Ya seperti contoh di daerah dekat daerah saya kan daerah Purwokerto di Gerobokan, Gunung Lawu gitu. Kan Gunung Lawu sangat kental tuh dengan kisah mistisnya seperti itu. Ya, di sana banyak sekali pasti. Kalau aku pribadi sendiri menganggapnya seperti biasa gitu. Iya sih. Ayo makanya kalau aku mau cerita gimana coba? Cerita yang mana? Astaga. Maksudnya kayak pernah nggak sih kayak merasa waktu gunung, motor gitu didampingi, atau ada yang ikut, atau sampai rumah gitu kan? Bisa kan, ada tuh kayak gitu. Kalau itu pasti selalu diikuti. Oh, selalu diikutin. Ya karena kenapa kan kita sebagai manusia tuh saat kita mendatangi suatu lokasi, kita kan harus izin dulu. Ya pasti ada yang ingin ikut. Ya entah itu kepo, entah itu cuman apa namanya, kalau dibilang ya hanya ingin saja, atau hanya ingin berteman, itu pasti seperti itu. Tapi hanya orang-orang tertentu saja yang tahu. Seperti itu. Serem nggak sih Mas, maksudnya kayak kebiasaan Mas yang biasa melihat hal-hal seperti itu gitu. Awalnya gimana sih, kaget atau gimana? Kalau dibilang serem sih mungkin enggak, karena terbiasa mungkin. Tapi mungkin kalau orang-orang awam pasti kaget melihat seperti itu. Karena apa? Mereka tuh kan ngomongnya jin ya. Beda dengan setan. Kasih tanda kutip dulu nih. Jin sama setan itu berbeda. Seperti itu. Jin itu makhluk, sedangkan setan itu sikap atau sifat. Seperti itu. Jadi berbeda. Yang apa namanya, yang dimaksudkan jin ini, kalau orang awam sendiri itu pasti tetap kaget karena mereka tuh nggak memiliki wujud, maksudnya wujud jasad seperti kita itu. Mereka bisa berubah-ubah, itu tergantung mood mereka. Mereka bisa wujud jelek juga bisa, wujud bagus juga bisa,
seperti itu. Kalau bagus yo wah seneng, tapi kalau jelek ya takut kalau orang awam. Tapi ada tapinya, biasanya jin kalau keluar dan kelihatan sama manusia dia apes, Kok bisa apes? bisa. Bukankah maksudnya kayak mereka malah nunjukin ini loh aku gitu nggak sih? Ada yang seperti itu, Oh, tapi ada juga yang apes. Karena apa? Jika mereka keluar di alam manusia, mm-mm. itu sama dengan memakan energi mereka. Kalau mereka terlalu lama, itu sama dengan bunuh diri. Seperti itu. Tapi nanti jin itu sendiri mati nggak sih? Kalau setelah kayak mereka memunculkan diri di hadapan manusia gitu kan, memakan energi. Jadi nanti setelah itu jin itu kan nanti kebanyakan energi itu kan habis, jadi mati lagi nggak sih itu jinnya? Enggak seperti itu. Atau nanti bisa di-charge lagi? Enggak, Ada energi baru lagi? Hampir seperti mirip manusia. Kalau Oh. capek bisa istirahat. Oh, iya. Seperti itu. Oh gitu. Ya memang kebanyakan jin itu usil. Mm-mm. Memang sikapnya mereka seperti itu. Mereka suka Mm-mm. kalau manusia itu takut dengan mereka. Seperti itu. Ya. Kalau aku takut sama apa yang misal aku lihat tanda kutip aku lihat jin gitu, aku takut berarti mereka seneng yes aku berhasil gitu. Iya. Dan mereka kan begini tuh. Manusia diciptakan oleh Gusti Allah sebagai makhluk paling sempurna. Derajatnya nomor 1 di bawah Iya. makhluk-makhluk yang lain. Nah, jika jin dia itu bisa menakuti manusia, sifat sombongnya itu akan muncul. Seperti itu. Berarti kayak manusia gitu ya, jin juga punya kesombongan gitu ya. Sama. Nah, kalau di gunung juga sama banyak. Banyak. Seperti itu. Ada Makanya yang pernah ngisengin masnya gitu nggak sih pas Kalau- gitu? sama pas enggak di pernah gunung. alhamdulillah. Tapi kalau teman-teman cerita pasti ada yang diceriatin, ada yang diusilin, iya seperti itu. Kita nggak tahu seperti apa, tapi kalau aku pribadi nggak pernah seperti itu. Nggak pernah. Mereka mungkin cuma menyapa dan lain-lain. Pengen ikut, monggo silakan ikut. Gitu seperti itu aja. Astaga. Seperti itu. Asalkan kita saling menghormati nggak apa-apa. Iya sih, cuma kan kadang ada yang ya namanya. Tapi oh iya, ada mungkin satu pesan sih. Mm-mm. Kan kadang nih kita nggak tahu, kita yang orang awam nggak tahu melihat di situ ada jinnya atau enggak. Iya benar Ya. benar. Itu sikap kita bagaimana sih seperti itu. Ya, sikap kita menghormati mereka dengan cara bagaimana? Salam, Salam. mulut berarti. salam. Iya, Permisi gitu nggak apa-apa. nggak apa-apa, yang penting salam. Seperti itu. Kan kadang mereka mengganggu manusia atau mungkin mereka sampai nempel kan biasanya seperti itu. Biasanya gitu sampai kesurupan gitu kan. Itu karena pasti ada sebabnya, nggak mungkin tanpa sebab. Seperti itu. Kalau kita menghormati mereka, mereka menghormati kita. Jadi kayak Mas sendiri pernah nggak maksudnya pas mendaki gitu ada pengalaman orang tapi pas posisi Masnya di situ karena mungkin keisengan jin itu mungkin maksudnya kayak pas di posisi camp area atau di mana itu ada seorang yang kesurupan atau tiba-tiba kenapa gitu? Alhamdulillah sampai saat ini belum pernah. Belum pernah. Tapi kejadian-kejadian seperti itu banyak. Tapi perlu digarisbawahi dulu. Kejadian seperti itu murni karena bangsa lain atau makhluk halus atau jin, ataukah karena sebab hipotermia? Oh, Iya. Karena hipotermia kalau sudah hilang kesadaran bisa seperti itu. halusinasi gitu. Bisa nggak? Seperti itu. Kalau hipotermia fase awal belum, tapi kalau udah setelah itu Iya kan hipotermia ada 3 tingkatan nih Mas. Yang Hmm. awal itu masih bisa diatasi, yang mendingan sama yang akut. Berarti kalau udah akut itu kita udah halusinasi gitu. Kan Itu udah halusi- berhayal gitu. tapi kita nggak sadar kita ngelakuin hal apa itu gitu apa gitu. itu apa namanya tiga tingkatan itu tergantung lokasinya juga, jadi berbeda-beda ya. Sampai ke akut yang ketiga itu biasanya ada di luar negeri Oh. ya, karena dia biasanya kalau udah dingin berlebih loh, dia kan akan melepas baju seperti itu, dan dia udah nggak sadar waktu itu. Biasanya terjadi di luar negeri yang suhunya sampai minus Iya. lebih. Berbicara tentang buka baju itu kan sebelumnya yang di Lawu itu ada kan Mas, yang Ada. sampai buka baju dan dia nggak sadar kalau dia cuma pakai celana dan
dia nggak sadar juga mau tekin apa namanya ranting-ranting itu kan beredar tuh video yang viral di media sosial. Itu menurut masnya apakah itu hipotermia atau dia emang terkena makhluk halus atau gimana? Kalau menurut saya pribadi ya, itu hipotermia yang versi lanjut. Karena seperti itu. Almarhum sendiri kan bernama Andi Sulistyo kalau nggak salah. Iya. Iya, seperti itu. Dia kan ditemukan meninggal di daerah Gegerboyo. Iya. Gegerboyo itu sebelah, lupa ya sebelah mana Gunung Lawu itu. Itu karena hipotermia yang versi lanjut dan tidak tertolong. Iya, maksudnya kan dia masih sempat berjumpa dengan pendaki lain dan kemudian tiba-tiba keesokan harinya dia ditemukan sudah tewas gitu kan. Yo, sangat disayangkan seandainya saat itu rombongan yang bertemu bisa memberikan Mengetahui kalau pertolongan. iya. Tapi hipotermia. kalau kita berbicara soal takdir yo, mau gimana lagi? Iya Nggak bisa. sih. Seperti itu. Tapi ya patut untuk dicontoh atau kita jangan mengulang hal seperti itu lagi. Seperti itu. Kalau pesan sendiri ini udah berbicara soal gunung, cerita-cerita yang terjadi di gunung itu, persiapan apa aja sama sekalian pesan untuk kita yang orang awam mau mendaki gunung dong Mas, tips kayak persiapan apa aja kita kalau mau mendaki gunung, terus pesan apa yang harus selalu ingat selain pesan ibu gitu ya. Kalau aku pribadi ya, yang pasti tetap pertama apa namanya itu kita planning dulu. Itu setelah planning kita menentukan lokasi, kita mencari informasi tentang gunung tersebut, bagaimana keadaan ekosistemnya, bagaimana pos-posnya, ada shelternya atau tempat airnya dan lain. Nah, setelah itu setelah fix kita cek perlengkapan, udah lengkap belum perlengkapan kita. Yuk, kalau kita mau berkegiatan di luar ruangan atau outdoor, itu kan kategori ekstrim ya, Iya. kita harus safety nomor satu, dan kita harus membawa perlengkapan lengkap agar aman seperti itu. Planning awal, rencana tempat yang maksudnya kayak tentukan tempat yang akan kamu daki. Berarti kalau pemula itu jangan terlalu tinggi dulu, Iya. baru mencoba lah ya sesuatu yang baru dan mencoba ya mungkin itu treknya masih ringan gitu kan. Mungkin seperti itu. Dan juga apa namanya, kita mengatur anggaran juga agar nggak kelepotan ya kalau Iya. keteteran nanti ya sana kan. Dan mungkin ada tips ya, tips saat ada di Gunung. ya, saat apa namanya, soal antara manusia dan alam lain seperti itu. Apa namanya, yang pertama kita saling menghormati dengan cara uluk salam dulu sebelum pendakian seperti itu. Yang kedua, kita menjaga ucapan dan tingkah laku, terutama tindakan-tindakan tidak senonoh seperti itu. Dan yang ketiga, tidak lupa kita berdoa seperti itu, karena kita hidup saling berdampingan, dimanapun pasti mereka ada seperti itu. Terima kasih Mas Afandi atas Iya. sharing-sharing tentang pengalaman yang sangat menarik dan itu cukup membuat kita lebih bisa berhati-hati dan memberikan kita motivasi juga untuk persiapan ketika kita akan mendaki. Dan jangan lupa untuk teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kita, dan nantikan episode selanjutnya. Dan sampai jumpa.